Sintayong sudah tetapkan target Timnas Indonesia versus Irak. Timnas Indonesia akan menantang Irak dalam partai pertama grup D Piala Asia 2023 di Ahmad bin Ali Stadium pada Senin 15 Januari 2024. Sintayong sendiri menginginkan Timnas Indonesia untuk bisa mengimbangi Irak demi bisa mewujudkan pencapaian 4 poin di grup D Piala Asia. Timnas Indonesia bakal menghadapi misi hampir mustahil untuk menahan Irak, mengingat dalam pertemuan terakhir pada 16 November 2023 di kualifikasi Piala Dunia, Timnas Indonesia dibantai 1-5 oleh Irak. Wataru Endo ingin balik ke Liverpool dengan gelar Piala Asia. Wataru Endo terpaksa meninggalkan Liverpool demi timnas Jepang di ajang Piala Asia. Kapten Samurai Biru itu bertekad kembali ke Anfield Stadium dengan status sebagai jawara Asia. Saya ingin kembali dengan gelar Piala Asia. Saya yakin Liverpool bisa tampil baik tanpa kehadiran saya dan juga Mohamed Salah, ujar dari Wataru Endo. Resmi AC Milan lepas Rade Krunic. Klub Serie A Italia AC Milan membuat pengumuman penting. Mereka resmi melepas Rade Krunic ke Fenerbahce. Melalui situs resmi mereka, AC Milan resmi mengumumkan bahwa Krunic mereka lepas ke klub asal Turki tersebut. Sang gelandang dipinjamkan selama 6 bulan, sehingga ia akan membela klub Turki itu hingga musim panas nanti. Namun AC Milan juga mengonfirmasi bahwa ada klausul yang mewajibkan Fenerbahce untuk bisa memermanenkan sang gelandang jika ada beberapa syarat yang terpenuhi. Atletico Madrid siap dapat bagian dari penjualan Lodi ke Al Hilal. Atletico Madrid dikabarkan akan mendapatkan bagian dari penjualan Renan Lodi ke klub asal Saudi Pro League yakni Al Hilal di bursa transfer kali ini. Defender asal Brasil tersebut sebenarnya telah hengkang dari Metropolitano ke Marseille sejak musim panas yang lalu. Dilansir dari Relevo menyebutkan bahwa Al Hilal telah menghubungi Marseille dan membeli senilai 20 juta euro yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sebelumnya dalam kesepakatan transfer Lodi dari Madrid ke Marseille, Los Rojiblancos menyamatkan 20 hingga 30% losa penjualan dan mereka bisa mendapatkan bonus sekitar 2 hingga 3 juta euro dari transfernya ke Arab Saudi. Pedri kembali perkuat Barcelona. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez menjawab kemungkinan mengubah taktik ketika menghadapi Real Madrid pada final Piala Super Spanyol. Seiring dengan kembalinya Pedri ke dalam skuad Blaugrana, kini sang gelandang timnas Spanyol tersebut berpotensi kembali ke starting 11 untuk laga El Clasico ketika berhadapan di final Piala Super Spanyol. 4 bulan di Spanyol, Mason Greenwood sudah menangkan 1 gelar individu. Pindah ke Spanyol nampaknya jadi keputusan yang tepat bagi Mason Greenwood. Penyerang muda Manchester United itu perlahan tapi pasti mulai kembali ke performa terbaiknya. Di Getafe yang mulai aktif berkontribusi bagi tim asal kota Madrid tersebut. Beberapa saat yang lalu Greenwood resmi mendapatkan penghargaan pemain terbaik Getafe edisi Desember 2023 kemarin. Mason Greenwood sendiri merasa bersyukur memenangkan penghargaan pemain terbaik tersebut. Dia mendedikasikan penghargaan itu untuk para fans Getafe yang telah mendukungnya. Punya sikap yang bagus, Kobbie Mainoo bakal jadi bintang besar di Manchester United. Sebab pujian diberikan oleh Scott McTominay kepada Kobbie Mainoo yang menilai sang juniornya tersebut punya segala yang dibutuhkan untuk bisa menjadi bintang besar di Setan Merah. Seperti McTominay, Mainoo merupakan didikan akademi dari Manchester United dan di musim ini Erik ten Hag mengorbitkan sang gelandang ke tim utama Setan Merah. McTominay menyebut bahwa Mainoo punya segalanya yang dibutuhkan untuk bisa menjadi pemain top di Manchester United. Jadi ia berharap sang juniornya tersebut bisa memenuhi ekspektasi yang dibebankan kepada dirinya. Jadon Sancho langsung bikin assist di laga debut keduanya bersama Borussia Dortmund. Jadon Sancho tidak perlu waktu lama untuk membuktikan bahwa ia belum habis. Sang winger sukses menunjukkan kecemerlangannya di debut keduanya bersama The Borusan. Di laga comeback-nya ini Sancho tidak langsung menjadi starter. Ia ditaruh oleh Terzic di bangku cadangan terlebih dahulu. Baru ia masuk di menit ke-55 pertandingan. Sancho tidak butuh waktu lama untuk bisa menunjukkan kemampuannya. Di menit ke-77, Jadon Sancho berhasil membuat 1 assist. Lolos dari jebakan offside, sang winger berhasil masuk ke kotak penalti untuk memberikan umpan. Dan umpan tarik tersebut kemudian disambar oleh Marco Reus. Kevin De Bruyne comeback Man City kembali menang.
Kemenangan Manchester City atas Newcastle United membuat The Citizen girang. Mereka mengeluh-ngeluhkan bahwa Kevin De Bruyne sebagai pahlawan kemenangan di laga ini. Manchester City bertandang ke markas Newcastle. The Citizen sempat berada dalam situasi sulit karena babak pertama mereka tertinggal 2-1 dari tuan Roma. Baru di pertengahan babak kedua Pep Guardiola memasukkan Kevin De Bruyne. Sang kapten berhasil mencetakkan 1 gol dan juga 1 assist sehingga Manchester City menang dengan skor 3-2 di laga ini. Kemenangan ini membuat The Citizen girang dan mereka mendownload Kevin De Bruyne sebagai pahlawan kemenangan mereka. Kiper Manchester City alami cedera. Cedera horor dialami oleh kiper Manchester City Ederson Moraes sewaktu bertandang ke markas Newcastle United. Diharapkan jadi tembok kokoh untuk Manchester City. Pemain asal Brasil itu justru mengakhiri laga lebih cepat. Ederson tertimpa cedera ketika partai baru berjalan 8 menit. Dia mendapatkan luka serius setelah perbenturan dengan Shane Longstaff. Dengan cedera yang dialami oleh Ederson, upaya Man City untuk mengungguli para pesaing kini menjadi lumayan berat. Kalah dari Chelsea, bos Fulham merasa dikerjai oleh wasit dan juga VAR. Manajer Fulham yakni Marco Silva kecewa berat timnya kalah dari Chelsea. Ia juga semakin kecewa karena wasit dianggap tidak berlaku adil pada timnya tersebut. Di pertandingan ini Fulham harus menelan kekalahan 1-0 atas tuan Roma. Namun kemenangan Chelsea sendiri diwarnai oleh kontroversi. Di menit ke-39 Malo Gusto mendapatkan pelanggaran berbahaya terhadap Willian. Namun wasit hanya memberikan kartu kuning kepada bek Chelsea tersebut. Kepada TNT Sport, Silva merasa kesal dengan keputusan wasit yang tidak memberikan kartu merah kepada Gusto. Diketahui satu-satunya gol yang tercipta di laga ini dicetakkan oleh Cole Palmer dari titik putih. Saingi Manchester United, Arsenal juga ikut kejar Amadou Onana. Football Insider melaporkan bahwa Manchester United punya pesaing baru untuk jasa Onana. Arsenal dilaporkan juga berminat kepada jasa sang pemain Everton tersebut. Sama seperti Manchester United, Arsenal juga membutuhkan tambahan tenaga di lini tengah mereka. Arsenal dan Manchester United harus siap merogoh kocek agak dalam untuk bisa mendapatkan jasa Amadou Onana. Sang gelandang kabarnya akan dibanderol di kisaran 60 juta pounds oleh Everton. Manchester United pilih striker asal Meksiko sebagai pengganti dari Anthony Martial. Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan sudah mulai mempersiapkan pengganti Anthony Martial di tim mereka. Setan Merah disebut siap mantap untuk bisa mengangkut Santiago Gimenez dari Feyenoord. Krim Conor menyebut ketertarikan Manchester United terhadap striker 22 tahun itu karena Gimenez memiliki ketajaman yang luar biasa. Sejak musim lalu ia sudah produktif mencetakkan gol bagi Feyenoord. Di musim 2023-2024 ini, ia tercatat sudah mengemaskan 20 gol dan juga 5 assist dari total 22 penampilannya bersama Feyenoord. Erik ten Hag sendiri percaya bahwa Gimenez bisa berkembang semakin tajam di masa depan, jadi ia berminat untuk bisa memboyongnya ke Old Trafford. Manchester United dan Man City bersaing untuk bisa menggait pemain sayap Copenhagen. Pemain muda FC Copenhagen yakni Ronny Berge mulai mendapatkan perhatian dari Manchester United dan juga Manchester City. Mereka dikabarkan siap bersaing untuk bisa menggaitnya di bursa transfer musim panas mendatang. Selain rutin mendapatkan menit bermain, Rooney juga terus menunjukkan kontribusi pentingnya. Saat ini dia sudah mengoleksi 11 gol dari 30 laga yang telah dimainkan di seluruh kompetisi. Terus meningkatkan kualitas di usia yang masih 18 tahun. Klub pun beri laporan bahwa Manchester United dan juga Manchester City mulai memperlihatkan minatnya sekaligus siap bersaing untuk bisa menggait pemain asal Swedia tersebut. Guna bisa menggait Rooney, tim peminat disinyalir harus mengeluarkan dana mencapai 30 juta pound sterling. Barcelona berencana pulangkan Thiago Alcantara. Barcelona dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk memulangkan Thiago Alcantara dari Liverpool. Pemain andalan Spanyol itu tidak lagi masuk ke dalam skuad milik Liverpool. Thiago telah berjuang dengan masalah cedera selama beberapa bulan terakhir, yang berarti dia mungkin akan pindah mengingat usianya yang sudah tidak muda lagi. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, Barcelona tidak akan keberatan dengan reuni, baik di bulan Januari maupun di musim panas mendatang. Bagi yang bersambut, Thiago Alcantara juga tak mau menjadi cadangan di skuad dari Liverpool. Tak ingin menjadi pengangkat bangku cadangan, Thiago berniat untuk pergi dari Liverpool dan berpotensi kembali menuju Barcelona.
Juventus dekati Jordan Henderson. Juventus sedang kehilangan dua gelandang. Paul Pogba disanksi karena kasus doping dan Nicolo Fagioli terkait dari masalah judi. Kondisi tersebut dirasa menjadi latar belakang munculnya rumor terkait keinginan Juventus memboyong sang pemain baru. Dan kini Jordan Henderson lantas dikaitkan dengan kubu Juventus. Dilaporkan oleh Sky Sport Italia dan juga Corriere dello Sport, Juventus disebut sudah berbicara dengan Henderson yang saat ini sedang tidak betah di Liga Arab Saudi bersama Al-Ettifaq. Henderson sudah membuat 19 penampilan untuk Al-Ettifaq dan menyumbang 5 assist di kompetisi domestik. Namun sayangnya kehadiran Henderson tak cukup untuk bisa mendongkrak performa klub yang berbasis di Dammam tersebut. Ole Solskjaer segera melatih timnas Swedia. Ole Gunnar Solskjaer dikabarkan belakangan ini diyakini akan segera melatih kembali. Kabar terbaru yang dilansir dari berbagai sumber menyatakan bahwa Solskjaer disebut-sebut akan melatih timnas Swedia. Swedia memang gagal lolos ke turnamen besar dalam beberapa tahun terakhir, dan Swedia gagal lolos ke Piala Dunia 2022, lalu gagal lolos ke Piala Eropa 2024. Pelatihnya yakni Jenny Anderson mengundurkan diri, maka kini nama Solskjaer masuk dalam bursa calon pengganti pelatih yang baru. Diketahui oleh Gunnar Solskjaer sendiri sudah melakukan wawancara dengan Federasi Sepak Bola Swedia. Resmi Tokyo Verdy debat Pratama Arhan. Pratama Arhan dan juga Tokyo Verdy resmi berpisah di musim depan. Kontrak Arhan di Verdy akan berakhir di Januari kali ini. Mantan pemain PSIS Semarang ini akan segera mencari tim baru karena saat ini ia berstatus sebagai tanpa klub. Dikabarkan Arhan akan tetap melanjutkan karirnya di luar negeri.